Hasil dari manfaatin pisang kematangan ternyata bisa dibuat hidangan seenak ini. Dalamnya lembut, rasanya bikin nagih, cara pembuatannya pun juga cukup mudah. Ya, hasilnya istimewa, ikuti terus dan tonton sampai habis. Pertama-tama kita siapkan kukusan. Kita akan mengkukus parutan kelapa. Di sini kita gunakan 200 gram parutan kelapa. Kalau kalian tidak ada alat kukus, kalian bisa menggunakan Magicom. Kita bisa tim parutan kelapa ini. Kita kukus parutan kelapa ini selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Proses ini sangat penting karena berpengaruh pada keawetan kue biar bertahan lama dan tidak mudah basi. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan mengelola pisang. Dan di sini kebetulan pisangnya kematangan, tapi ini masih kita bisa manfaatkan. Langsung aja kita kupas dan kita ambil dagingnya. Dan juga bisa langsung kita potong kecil-kecil seperti ini. Langsung aja kita lumut pisang ini. Di sini saya menggunakan alat whisk. Kalau tidak ada whisk, bisa gunakan alat garpu. Lumat hingga tekstur seperti ini. Dalam melumat ini kita nggak perlu lembut-lembut kok. Pakai tekstur agak kasar aja. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa menambahkan beberapa bahan. Masukkan 200 gram tepung ketan, 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Masukkan juga parutan kelapa yang kita kukus tadi. Tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Dan juga 100 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Kita pun langsung bisa mencampur dan kita uleni hingga beberapa bahan ini tercampur rata. Campur dan uleni hingga rata hingga teksturnya kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa siapkan teflon. Kita bisa mulai memanaskan teflon ini dulu. Dan kita sementara matikan api dulu. Dan kita pun masuk proses pencetakan adonan. Cara mencetak, ambil aja 1 sendok makan adonan, langsung aja tuang ke atas teflon. Ulangi proses ini hingga 1 teflon ini penuh dengan adonan. Dalam proses ini kita belum nyalakan api ya. Kita nyalakan api setelah semua adonan penuh di atas teflon. Kalau kita nyalakan api di awal, takutnya yang pertama kali masuk teflon akan gosong. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai menyalakan api. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan sekiranya bagian bawah udah matang, bisa kita balik. Nah, kalau kita lihat ini warnanya sudah kuning keemasan. Kalau seperti ini bisa mulai kita angkat. Dan kita pun bisa mengulangi proses ini hingga semua adonan matang. Nah, sudah jadi deh bingko pisangnya. Ini tadi prosesnya cukup mudah dan juga tidak butuh waktu lama. Dan satu adonan ini lumayan bisa jadi banyak kue. Kita coba cek bagian dalamnya yuk. Dalamnya ini lembut banget, perpaduan antara kelapa dan pisang membuat rasanya enak banget. Ditambah kita kan tadi sudah mengukus kelapa parutnya, jadi kue ini bisa bertahan agak lama. Silahkan dicoba karena ini recommended banget.
Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh subscribe dan like channel ini ya. Tekan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya dalam memanfaatkan bahan-bahan yang seadanya, tentunya menjadi yang istimewa. Saya pamit dulu, semoga bermanfaat dan bisa dicoba. Wassalamualaikum.